Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Setelah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman, Islam, kesehatan, keselamatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir kita bisa mendapatkan syafaat. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan materi kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar ya menggunakan model pembelajaran debat ini ya. Adapun model pembelajaran debat ini yaitu model pembelajaran di mana antara siswa nanti saling adu argumen, mempertahankan ya, argumennya masing-masing, argumen kelompoknya, sehingga jadi dalam adu argumen itu ya bisa saling kita bertukar pikiran. Sehingga pengetahuan kita menjadi bertambah. Ya. Nah, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk belajar? Halim, siap untuk belajar? Ngantuk daripada Halim ya. Nih, ya, ya. Oke, jadi mari kita buka. Kita mari dengan sama-sama membaca Ummul Quran ya. Al-Fatihah. Ya, untuk selanjutnya saya akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa aja yang hadir pada hari ini. Kayaknya banyak yang spare nih. Alicia, Ahmad Yulian Abdi, Alfi Rajabana Priyadi, apa dia? Aulia Wafika, baik Anissa Aprilianti Syafiqri, baik Naila dan Aulia Ramadan, baik Naila Fakatun Halwati, baik Najwa, baik Naila Aurelia Fahana, Devi Rizky Khairunisha, Erli Restu Aldana, Elfareta Rajwa Purwanti, Indra Satya Wiradinata, Kalila Noviyati, Kalila, Lala Azharwati Kaswarina Mali, Mali apa ini? Oh, Malika aja enggak pakai Malika aja. Lalu Muhammad Aris Munandar, lalu Panji Wirya Madani, Panji ya. Lalu Rizkan Hafir Muzaki, Lawa Aulia Mori, Muhammad Haikal. Ya, sudah kita melakukan asumsi ya. Sekarang kita lanjut ya ke materi kita. Nah, kemarin ya pada saat presentasi kelompok itu kita sudah mempelajari beberapa materi ya. Ada pertama untuk materi bab 4 ya, ada materi tentang negara Indonesia sebagai negara kepulauan, terus materi juga tentang bentuk pemerintahan ya, sistem pemerintahan negara Indonesia, dan juga
materi tentang bagaimana menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada hari ini ya, untuk memperkuat materi-materi itu, kita akan sedikit temanya kita akan perluas, ya. Nah, untuk debatnya ini yang kita akan perdebatkan nanti di sini adalah penggunaan AI, ya, artificial intelligence dalam pembelajaran. Nah, ada pun langkah-langkah yang akan kita fasilitas singkatnya, jadi untuk pembelajaran pada debat ini yang pertama kita akan membentuk kelompoknya, jadi menjadi dua kelompok, ya. Ada kelompok pro, dan ada kelompok kontra. Kemudian setelah kita bentuk kelompoknya, kita akan berikan materinya. Jadi sudah disampaikan materi tentang penggunaan AI dalam pembelajaran, ya. Kemudian yang ketiga, baru akan berikan waktu kepada kalian untuk menyusun argumen masing-masing, ya, karena dari setiap orang saya akan minta untuk menyampaikan argumen yang terkait dengan penggunaan AI dalam pembelajaran ini. Kemudian yang ke sesi selanjutnya, nah baru kita akan melalui ke sesi adu argumen atau sesi debat. Kemudian setelah itu kita akan ke kesimpulan, refleksi, dan kita akan tutup terus, ya, pembelajarannya. Oke, itu tahapannya. Yang pertama sekarang kita akan bagi kelompoknya, ya, menjadi dua kelompok ini, ya. Sesi pertama, untuk pembagian kelompoknya, mana, ya? Sudah, mana yang pro dan yang kontra ini akan saya bagi dua ini. Oke. Caranya yang pertama saya ambil, ya. Nanti salah satu perwakilannya tunjuk salah satu perwakilan kelompoknya. Ya, depan silakan. Ini langsung menjadi dua kelompok, ya, kelompok satu, kelompok dua. Nah, mana yang pro, mana yang kontra nanti akan ditentukan sendiri oleh ini, ya. Ambil ini, ya, kertas ini. Siapa yang mengambil kertas yang pendek atau yang panjang, ya? Siapa yang mengambil kertas yang panjang, dia menentukan, dia akan menjadi kelompok pro atau kelompok kontra. Dia yang menentukan, ya. Kedemnya tadi penggunaan ini dalam media, dalam pembelajaran. Nanti saya akan berikan contohnya bagaimana caranya, ya. Sekarang kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Dalam pembelajaran, kan? Ini sekarang membuka program karena sekarang saya bilang juga alasannya, ya. Belum. Tapi saya balik dulu ini biar nggak ada ya. Mana ayo perwakilan kelompoknya? Lagi satu ini siapa? Yang dapat yang panjang dia yang menentukan dia apakah dia pro atau kontra. Ambil bersamaan. Iya, yang mana? Ini yang mana? Ya. Mau pro atau kontra? Pro, ya. Berarti ini yang setuju. Yang pro ini yang setuju. Yang kontra ini yang tidak setuju. Nah, saya berikan contoh dulu, ya. Bisa untuk yang pro dulu. Penggunaan nah. Itu saya setuju dengan penggunaan ini. Ini kan bisa membuat kita memahami materi dengan mudah, ya. Jadi jangkauan materinya luas. Bisa juga belajarnya bisa di mana saja. Kalau kita gunakan AI itu nggak perlu harus di kelas saja, ya. Bisa juga kita lagi ngumpul sama teman lagi ujian, gitu kan. Bisa kita, iya apa itu jawabannya kemarin itu, lah. Bisa dengan mudah kita mencari jawabannya. Nah, seperti itu, ya, untuk yang setuju. Nah, untuk yang tidak setuju, saya nggak setuju dengan ini. Ini kan membuat kita malas untuk berpikir. Kalau AI ini digunakan terus-menerus, nggak ada kita mau beli buka buku lagi, buku tutup, kalau buku kan banyak yang bangkrut, yang ekonominya jadinya menurun. Dan juga ini kalau kita pakai ini terus kita cari kecanduan. Ya, kecanduan ini terus ya, jadinya lama-lama sakit mata kita. Nah, seperti itu, ya, kalau yang enggak setuju. Nah, nanti silahkan dicari argumen yang lainnya. Ya. Oke, saya beri waktu, ya. Silahkan ditulis argumennya masing-masing ini. Ya, sisi dulu, ya.
Saya beri waktu 5 menit ya untuk tuliskan argumennya masing-masing. 5 menit jadi kita dimulai dari sekarang. Yang pro yang setuju kan. Dari umur 7 tahun sampai dengan 10 tahun mereka sudah bergantung dengan AI. Apakah di kurikulum itu diajarkan untuk memanfaatkan AI dengan baik? Kita belum tahu. Mereka belum menjabarkan secara jelas bagaimana penerapannya, bagaimana sampelnya, belum ada jelas. Dan itu kayak apa ya? Kalian mendukung sesuatu yang belum terbukti. Itu loh kurikulumnya. Oke, lanjut. Terus siapa yang mau? Ayo gas. Gas. Lawan. Jadi saya kalau misalnya ini baru pendapat saya aja dan saya ingin menjawab beberapa pernyataan dari Bapak. Jawaban secara umum, apakah ini yakin secara umum? Atau bagaimana kalau kalian yang nggak tahu gimana pemakaiannya? Sekarang sudah banyak sosialisasi atau kelas online. Bagaimana sih cara menggunakan AI dengan benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan ataupun kemauanmu? Untuk pendapat yang misalnya, saya ingin pendapat dari guru ini, profesor ini, tolong menjabarkan argumen saya dengan jelas, tepat, dan ringkas dan mudah dipahami. Dan untuk yang pendapat kebagusan yang katanya dicepokin AI dan SD, menurut saya gimana ya? Itu adalah salah satu peran penting dari guru yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh AI. Guru tentu saja memiliki pemikiran yang lebih dewasa daripada murid-muridnya, yang pasti sudah tahu pengalamannya sebelum era memasuki AI. Bagaimana cara mengolah sesuatu yang benar, bagaimana cara mengolah sesuatu yang salah, bagaimana cara mengerjakan dengan berpikir kritis. Itulah tugas guru sebagai pengajar untuk mengajarkan murid-muridnya. Minum. Lihat ya dulu. Yang mau lanjut dari mana tadi? Masih ada? Udah ya? Oke, lanjut terus. Jangan buat 3 orang aja. Ya, kalau tidak semuanya dari profesor. Sebelumnya tadi dibilang tentang AI dan juga yang bisa dikatakan
orang yang pengen berbuat jahat ke orang baik. Kayak contohnya juga memang dalam pelajaran kayak misalnya AI itu bisa dipakai buat deepfake, ada gambar, suara atau video yang bisa diedit sedemikian rupa jadi kayak kelihatan nyata. Bisa aja gambar atau video ataupun suara itu yang diedit itu disebarluaskan dan jadi kayak perusahaan mengabakan orang gitu. Jadi sebenarnya sepintar apapun kita AI itu kan tergantung ke diri kita sendiri ya. Dan apakah kepintaran AI itu bisa menjawab semua rasa malas, apa bisa menjawab kekurangan kita berpikir atau gimana? Karena menurut saya pribadi AI itu tergantung dari kitanya sendiri. Jadi kamu setuju dengan langsung kan saya bilang tergantung kita, secara nggak langsung AI itu bermanfaat buat kita. Contohnya saya sendiri dan anak-anak itu belajar AI, kita diajarin bagaimana cara menggunakan AI yang baik. Terus kita jadi kan salah satu ChatGPT itu ada namanya prompt, KHM juga sering sebut. Jadi kita kata-kata nama itu belajar tentang AI, gimana cara menggunakan AI yang baik dan benar. Karena kita kalau mau buat penerbitan mading, kita tuh harus perlu direfleksi gimana sih cara dapat ide yang bagus. Terus kita pakai prompt, bla 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 bla, kita tulis. Terus keluar ada tuh sisinya, poin-poinnya. Nah itu sebenarnya bukan bikin kita jadi malas, justru saya semenjak saya ada AI itu lebih rajin karena saya minta tolong ke GPT kayak buatkan schedule sekian-sekian, apa saya harus pelajarkan sekian-sekian, buatkan saya soal di materi ini itu membuat saya jadi lebih rajin. Jadi saya lebih rajin belajar karena memudahkan kita buat pembelajaran tadi. Terus juga dibilang itu juga bilang dari anak itu udah direkopi sama AI. Justru karena kita sudah dikenalin teknologi seperti AI itu memudahkan kita, apalagi di era kita yang sekarang, era 5.0 ya. Kalau kita nggak melek sama teknologi sekarang, kita tuh bakal mundur. Jujur, dulu waktu SD saya nggak tahu namanya komputer segala macam itu baru dikenalin SMP. Itu benar-benar jauh banget rasanya. Terus juga ada pendapat waktu saya pernah baca waktu jadi anak kelas SMP itu kata UNESCO AI itu membantu 40 juta anak daerah terpencil mengakses pendidikan dasar. Itu udah kelihatan kan dari situ bahwa 40 juta anak tuh yang dari daerah terpencil itu bisa akses AI dari pendidikan dasarnya. Terus juga kalian tahu aplikasi Duolingo. Terus juga ada AI yang dari China sekarang namanya DeepSeek, itu gratis, itu lebih terperinci, kalian juga bisa pakai itu gratis daripada ChatGPT. Terus juga ada Chrome. Terus juga ada Google Read Along, itu gratis dan biaya juga rendah. Terus ada juga GPT kalau nggak salah namanya itu buat video, tapi saya lupa namanya apa. Terus apa lagi yang terus yang bilang tadi itu apa sih kira-kira selain anak SD yang direkopi sama AI ya cuma informasi yang mereka tuh terbantu banget dulu karena ada mereka itu di kata ada yang cepokin lah. Oke, nggak bisa milih informasi, saya pakai saya lebih prefer pakai di pada ChatGPT. Jadi kalau kita searching di ChatGPT itu dia bakal ngeluarin sumber dari mana. Saya belajar astronomi lah itu, dia bakal lihat sumbernya ini dari NASA, ini dari aplikasi ini. Dia bakal nggak asal-asalan kayak Najwa bilang, jawabannya nggak pasti salah, nggak pasti karena mereka bakal ngantumin sumber di bawahnya, ini dari ini, jawaban sumber ini. Termasuk kemarin pas ngerjain soalnya Bu Atun yang matematika, itu kan coba bandingin, pasti kalian nggak asik kan sama channelnya Bu Dana? Ya. Nah itu saya bandingin antara itu sama yang jawabannya AI, sama, karena mereka menyatukan sumber, jawabannya nggak beda, pasti. Jadi gitu. Oke lanjut. Apa tadi nama AI yang pakai? DeepSeek dari China. Kamu bilang di situ jawabannya akurat? Akurat. Akurat banget. Akurat karena ada sumbernya. Setiap AI pasti memiliki overloadnya sendiri kan. Teknologi punya batasannya. Bukan seperti otak kita sempurna karena Tuhan yang ciptain pasti tidak ada batasannya. Tapi teknologi ciptaan kita punya batasan. Memang bakal di-upgrade terus, tapi tergantung dengan otak kita yang upgrade. Kita yang upgrade dia nih, bukan dia yang upgrade diri sendiri. Kalau kita kan upgrade diri sendiri kan, ada batasan. Nah, kita beranggapan kan, dia sudah melewati batasan tersebut. Alias overload, informasi analisisnya sudah tidak sampai kepada pikiranmu, gitu loh. Sudah tidak sejalan. Kayak kamu ini sudah tinggi, dia masih di sini, belum ke-upgrade itu AI-mu. Sehingga jawaban yang tadi kamu pikir akurat bisa kamu berpikir, wah kok ini jawabannya ini tidak sesuai dengan
Jadi semua AI itu ada batasannya. Tidak, beberapa saat mungkin mereka akurat, tapi apakah seterusnya mereka bakal akurat? Mencantumkan sumber belum tentu sumber itu juga akurat. Benar kan? Setiap penelitian. Saya berusaha untuk bisa. Ya, itu bukti. Ini kita bahas secara massal pembelajaran. Nah, belum. Setiap penelitian pasti ada penelitian selanjutnya kan? Setiap penelitian pasti ada penelitian selanjutnya yang bakal mengembangin penelitian tersebut. Misalnya setiap penelitian ini, yang penelitian yang kamu percaya akurat ini, pasti nanti bakal lagi diteruskan kan, dikembangin kan? Penelitian mana? Apapun jenis penelitiannya. Emang penelitiannya apa ini dulu? Di case-mu, di kasusmu, di sumbermu. Saya UNESCO. Maksudnya kan gini, maksud saya tuh setiap penelitian, misalnya profesor atau siapa guru mungkin berpenelitian nih, dapat karya, dapat skripsi gitu kan, hasil penelitiannya cetar dicantumin di buku. Pasti ada entah itu profesor atau guru lain yang baca itu dan tidak setuju kan dengan itu, akhirnya mereka buat balasan kayak gitu kan. Jadi hubungannya sama AI? itu dia hubungannya, bakal saya jelasin sekarang. Paham kan maksudnya sekarang? Nah, terus? Nah, sumber yang kamu percaya ini bisa jadi juga salah. Bisa jadi. Ingat itu. Bisa benar juga. Sabar. Hah? Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah, 50-50. Ya, bisa juga. Sedikit. Enggak. Kan saya bilang 50-50. Ya, berarti 50% kamu berhasilnya. Aku sekarang nggak laku, kamu dulu sama saya. Tidak secara langsung dong, kan saya bilang 50-50. Berarti setengahnya saya percaya, setengahnya tidak. Karena takutnya nih, dari penelitian itu ada yang balas penelitiannya lagi selanjutnya. Misalnya dari UNESCO lagi dibalas sama orang atau dari mana bilang, oh ini bisa dipakai begini, bisa pakai begini, tak perlu begini. Tapi AI pasti tahu sih. Berarti kan penelitian terbarunya. Itu dia siapa tahu. Nah ini dia, ini kita bahas sekarang. Dari platform-platform yang mana? Nah, ini dia kata saya yang sedang overload itu. Tidak semua informasi sudah dikomunikasikan di internet. Tidak semua. Pasti ada beberapa rahasia ataupun dokumen-dokumen yang belum diunggah lah, diupload ke media-media kan. Kabarnya sih, saya Contoh. Selesaikan baru kita gini. Ya. Contohnya. Apakah kalau nanti beberapa kali upload kan itu bukan penelitian, itu rahasia. Iya. itu Penelitian soal penelitian. pertama kita anggapan Nikola Tesla, apakah semua penelitiannya diupload ke internet? Iya jelas, kan Nikola Tesla kan dia punya Semua, saya bilang semua. Apakah semua penelitiannya diupload? ya kalau ada yang diupload bisa ada penelitiannya yang tidak. Semua, saya bilang semua. Pasti ada yang Udah. Cukup dulu, nanti kita biar dulu. Biar nggak terlalu cepat kecil. Kan dibilang kayak apa tadi? Nikola Tesla sudah ada diupload. Kan dia bilang penelitian itu ada yang salah dan juga ada yang benar. Nah tergantung penelitiannya itu sudah benar-benar teruji apa tidak. Mana mungkin seorang mengupload penelitiannya yang tidak benar atau tidak teruji. Jadi itu harus teruji dulu, gitu loh. Kita nggak tahu. Ya makanya kalau diri sendiri tidak yakin terhadap penelitian itu, bagaimana cara dia kalau dirinya sendiri saja tidak yakin terhadap penelitian itu, Ada beberapa orang yang menjadwalkan penelitian.
Ya. Saksi banyak. Menurut saya AI itu berbeda sekali manfaat jika digunakan sesuai kapasitasnya karena apapun itu dia tidak dilakukan menjadi tidak baik. Jadi AI digunakan sesuai kapasitasnya. Pelajaran yang mau dilakukan AI itu pengetahuan yang sangat luas bahkan yang tidak ada yang putus sekalipun. AI membuat kita dapat berpikir dan menangkap apa yang kita inginkan tapi menggunakan untuk Terus begini. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat saya karena itu juga menyebabkan ketergantungan dalam menggunakan AI tersebut dan dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Itu juga dapat mengurangi interaksi sosial sama teman kita karena biasanya kan kalau juga ada pejabat AI jadi kita nggak tahu tanya-tanya yang lain. Itu pokoknya intinya. Nanti saya menanggapi yang punya Najwa. Karena bilang tadi jawabannya nggak sesuai sama kayak yang kita inginkan. Nah justru karena nggak sesuai kita harus belajar AI. Kalau mendapat jawaban yang sesuai sekarang ada namanya prompt di ChatGPT. Nah itu bisa membuat jawaban sesuai yang kita mau. Kita ada sumbernya. Terus kata saya juga tadi penelitian yang diupload justru karena itu tujuan kita untuk meneliti. Penelitian itu ada yang benar sama kayak katanya Naya, ada yang benar, ada yang salah. Pasti yang benar itu bakal lebih bagus untuk diupload juga. Terus tentang Nikola Tesla, ya? Ya. Nggak mungkin kan Nikola Tesla kalau gitu kamu nggak akan tahu Nikola Tesla itu kayak gimana sekarang kalau tanpa Ya kan beberapa orang makan. Saatnya memasuki jam pertama. lanjut. Lagi. Sedikit lagi. Ya. Terus apa lagi seperti kau bilang selain penelitian Nikola Tesla ini nggak ada hubungannya sama rahasia negara, ini orang pelajar AI. Rahasia negara itu dia itu. Udah, kasih. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau ngomong ini? Apa ngomong ini? Nah, kita lagi bersama dari sesi debatnya ya. Ada yang lempar porsi, ada yang lempar mantan, ada yang lempar menjawab juga tadi ya. Sekarang kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini nanti berikan kita satu statement ya yang menguatkan kelompokmu itu. Ya, apakah kau setuju atau tidak tentang itu? Bagaimana ini? Silakan. Komentar semua saja. Yang kita dari konsulen ini. Ya. Tanggapanmu tadi itu. Yang dari awal. Yang ini juga satu nanti ya. Yang ini. Ya. Oke. Ayo. Silakan. Jadi kan AI itu juga mengambil dari kayak Google apa dia itu sumber-sumber lainnya. Bagaimana AI mungkin tanpa sumber yang lainnya itu kan jadi kayak dia tuh AI itu kayak merangkum ya mudah karena merangkum semua pendapat yang ada di Google itu. Jadi bisa jadi jawaban dari AI itu benar. Oke. Jadi kan kemungkinan besar soalnya pendapat-pendapatnya itu dirangkum. Oke. Lanjut terus. Kelompok kontra. Langsung ke nyamber. Caranya
Belum. Kesimpulannya itu, kalau kita menggunakan AI, kita dapat belajar itu dapat secara gabungan, jadi dia jadi malas dan malas berbicara. Oke, ya. Nah, tadi dari kesimpulannya sekarang kita akan refleksi ya. Nah, refleksi ini pertanyaannya yang pertama, apa hal baru yang dipelajari dari kegiatan kita ini? Nah, silakan berikan tanggapannya. Apa hal baru yang dipelajari dari kegiatan ini? Pokoknya apa dah gitu ya? Benar siapa ya? Ini silakan. Silakan. Apa hal baru yang dipelajari hari ini yang beda dengan sebelumnya? Hal baru yang kedua, hal baru yang mau dapat apa? Silakan sampaikan. Dulu karena ada debat, terus nggak belajar kayak biasa kan, bikin bosan. Terus? Lagi. Oh, itu aja ya. Nah, terus yang kedua, apakah kamu pertanyaan yang kedua juga refleksinya, ya? Apakah kamu suka dengan pembelajaran seperti ini atau dengan pembelajaran yang lainnya? Atau tidak suka? Nah, ya. Kalau suka, di mana sukanya? Kalau tidak suka, di mana sukanya? Ya? Silakan disampaikan. Silakan disampaikan. Ya. Menurut saya pribadi saya benci, saya nggak suka. Terus? Tapi karena saya juga harus belajar, jadi ya udah. Udah tadi kan udah ngomong juga. Meskipun saya juga nggak suka sama tipe pembelajaran kayak gini, maksud saya ada yang lebih santai, bisa berkelompok, terus kita diskusi yang santai gitu loh, jangan yang saling serang. Ini ya dalam refleksinya, nanti ya demikian tadi ya pelajaran para peserta dan teori utama ya dapatnya udah, refleksinya udah. Semoga ini bisa menambah wawasan, ini meningkatkan kompetensi kalian dalam mengadu argumentasi ya. Memang karena ini jarang debat ini dilakukan oleh guru itu ya, karena juga nggak semua pelajaran bisa didebatin. Ada pelajaran tertentu aja yang bisa pada pakai debat ya. Karena nggak semua pelajaran, tapi biasanya yang bahasa, bisa yang sosial, biasanya bisa. Tergantung bagaimana gurunya mengemas itu ya. Oke, demikian video hari ini ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.